Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembahasan soal materi persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk soal yang pertama, yaitu untuk nilai X sama dengan 4, maka nilai dari nilai mutlak berikut adalah berapa? Berarti kita substitusikan X ini dengan 4 ya. Saya tulis, berarti kita punya nilai mutlak dari 3 dikurangi nilai mutlak dari 4 kurangi 5 dikurangi 2. Nah, berarti yang kita kerjakan adalah nilai mutlak yang paling dalam. Jadi ini yang paling dalam. Mutlak dari 4 dikurangi 5. 4 kurangi 5 kan negatif 1. Berarti nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Ini hasilnya 1. Terus dikurangi 2. Ini masih di dalam tanda mutlak. Kemudian ini juga masih ada tanda mutlaknya. Nah, lalu kita cari lagi yang terdalam adalah ini ya, 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 itu masih negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 itu 1. Berarti kita punya nilai mutlak dari 3 dikurangi 1, yaitu nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2, sehingga jawabannya yang D. Lanjut. Untuk yang nomor 2, untuk nilai N lebih dari setengah, maka bentuk aljabar dari nilai mutlak 4 dikurangi 8N itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat untuk nilai N lebih dari setengah, apakah nanti nilai yang ada di dalam mutlak itu bernilai negatif atau positif? Nah, supaya kita bisa mengetahuinya, kita ambil sembarang bilangan yang ini ya, lebih dari setengah. Misal kita ambil 1. Kita ambil 1, berarti 4 dikurangi 8 dikali 1, misal N-nya kita ganti 1. Berarti 4 dikurangi 8 ya. Kalau 4 dikurangi 8 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, karena bilangan negatif berarti kita ambil negatifnya dari elemen yang ada di dalam tanda mutlak. Berarti kita ambil negatif 4 dikurangi 8N. Nah, sama dengan kita kalikan jadi negatif 4 ditambah 8N. Nah, kita susun biar 8N-nya di depan. Berarti jadi 8N dikurangi 4. Nah, belum ada di pilihan ya, jadi perlu kita keluarkan dulu ini. Di sini ada 8, ada 4, berarti bisa keluar 4. 4 keluar, untuk suku yang pertama sudah keluar 4, tinggal 2N. Dikurangi 4 sudah keluar, berarti tinggal 1. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada nilai mutlak dari 1 dikurangi 2, tambah 3, kurangi 4, dan seterusnya sampai dikurangi 100. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Nah, caranya gini, kita hitung tiap 2 suku. Jadi ini yang pertama, 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 itu kan negatif 1. Kemudian 3 dikurangi 4, negatif 1 juga. 5 dikurangi 6, negatif 1 juga. Nah, nanti dan seterusnya sampai 99 dikurangi 100 itu negatif 1. Nah, kira-kira ada berapa negatif 1? Kalau misal kita ambil 2 dari setiap elemen, berarti ini ya dari 1 sampai 100 itu kan berarti ada 100 elemen. Nah, kita ambil 2, jadi ada berapa elemen yang bernilai negatif 1? Berarti kita bagi 2, 100 dibagi 2, sehingga ada 50 elemen. Jadi, yang bernilai negatif 1 itu ada 50 elemen. Tetapi masih dalam tanda mutlak, ini jangan dilupakan. Berarti, negatif 1 dikali 50 itu kan negatif 50. Nilai mutlak dari negatif 50 itu sama dengan 50. Sehingga jawabannya yang B. Ekspresi dari nilai mutlak min X kuadrat ditambah 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 3 mempunyai nilai kecil yaitu berapa? Nah, kita cek dulu. Berarti batasnya ini ya, batasnya dari negatif 1 sampai 3. Kita pakai batasnya aja. Semisal kita gunakan nilai X-nya sama dengan negatif 1, kita masukkan ke ini. Nah, jadinya mutlak dari negatif X-nya itu negatif 1 kuadrat ditambah 1. Berarti jadi negatif 1 ditambah 1 sama dengan nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Sekarang kita pakai nilai X-nya sama dengan 3. Berarti negatif X kuadrat, nilai mutlak dari negatif X kuadrat plus 1 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan negatif 9 ditambah 1 sama dengan nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan 8. Sehingga nilai terkecilnya yang mana? Antara 0 sampai 8, yang paling kecil adalah 0. Jadi jawabannya yang C.
Seperti itu. Lanjut. Penyelesaian dari persamaan X, nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3 adalah, nah seperti pada penjelasan video yang sudah saya share, kita menggunakan cara seperti ini ya. Jadi nilai mutlak dari X dikurangi 2 itu dapat berarti kita buat gini, X min 2 itu hasilnya sama dengan 3, dan X min 2 hasilnya sama dengan negatif 3. Nah tinggal kita selesaikan. Yang pertama, negatif 2 nya pindah ruas jadi positif 2 ya. 3 ditambah 2 sehingga X-nya sama dengan 5. Untuk kondisi yang kedua sama, kita pindahkan. Berarti X sama dengan negatif 3 ditambah 2, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 5 dan negatif 1. Nah, yang D. Lanjut. Kita lanjut untuk yang nomor 6, diketahui nilai X plus 7 sama dengan nilai mutlak dari min 3 min X. Maka penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalau kita susun ulang, berarti kan seperti ini ya. Nilai mutlak dari min 3 min X itu sama dengan X plus 7. Nah, kita misalkan ini sebagai Fx, ini sebagai Gx. Berarti kan ada dua kemungkinan. Kita buat nilai Fx itu sama dengan Gx. Terus yang kedua kita buat nilai Fx itu sama dengan min Gx. Tetapi nanti perlu kita beri syarat. Syaratnya yaitu Gx-nya harus lebih dari 0. Sama dengan 0. Nah, kita masukkan untuk Fx-nya ini ya, berarti min 3 min X itu sama dengan X plus 7. Kita selesaikan, X-nya pindah ruas jadi min X sama dengan 7. 3 pindah ruas jadi plus 3. Min X itu min 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 per min 2. Didapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 5. Simpan dulu, kita kerjakan yang kedua. Fx-nya ada min 3 min X sama dengan min Gx-nya adalah X plus 7. Jangan lupa dikurung karena Gx-nya ini adalah satu kesatuan. Kita buka kurungnya, berarti jadi min 3 min X sama dengan min X min 7. Ini pindah ruas, berarti kan jadi min X plus X sama dengan min 7, ini pindah jadi plus 3. Min X plus X itu 0, sama dengan min 7 plus 3 itu min 4. Tidak bisa ya, 0 itu tidak sama dengan negatif 4. Berarti kita punya penyelesaian X sama dengan min 5. Nah, sekarang kita cek ke Gx. Gx ini ada, cek dulu. Gx-nya ada X plus 7. X-nya kita pakai negatif 5, kita substitusikan, berarti negatif 5 plus 7, hasilnya sama dengan 2. Ternyata 2 ini kan positif ya, ternyata hasilnya positif, jadi memenuhi bahwa Gx-nya lebih dari sama dengan 0, sehingga nilai X-nya yang dipakai, atau nilai X dari penyelesaian tersebut adalah ini. X sama dengan negatif 5, sehingga jawabannya yang A. Lanjut. Nah, yang ini nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Misalkan ini sebagai Fx-nya, ini sebagai Gx-nya. Ingat ya penyelesaian jika kalian menemui soal berbentuk seperti ini. Kedua ruas merupakan nilai mutlak. Jadi ibarat mutlak dari Fx sama dengan nilai mutlak dari Gx. Itu penyelesaiannya kita buat gini. Fx ditambah Gx dikali Fx dikurangi Gx. Nah, tinggal kita masukkan untuk Fx-nya itu ada 12x min 7 ditambah Gx-nya ada 8 min 9x. Terus yang satunya sama 12x min 7 tetapi dikurangi. Kurangi Gx-nya 8 min 9x sama dengan 0. Kita hitung. Nah, karena di sini positif jadi ini tandanya tidak berubah ya, tetap plus 8 min 9x. Nah, kita hitung. 12x dikurangi 9x itu 3x, kemudian negatif 7 ditambah 8 itu plus 1. Nah, yang satunya karena di sini negatif berarti nanti tanda kurung yang ada di sini berpengaruh, jadi kita kalikan, jadi ini jadi min 8, terus ini jadi min ketemu min plus 9x. Jadi kita hitung ini 12x ditambah 9x itu 21x, negatif 7 dikurangi 8 itu negatif 15 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya untuk masing-masing tanda kurung. Nah, yang pertama ada 3x plus 1, kita sama dengankan 0. Berarti 3x, satunya pindah ruas jadi min 1, sehingga nilai x-nya sama dengan min 1 per
3. Atau yang satunya sama, kita cari pembuat nolnya, berarti 21x dikurangi 15 sama dengan 0, 15 pindah ruas, jadi 21x sama dengan 15, sehingga nilai x-nya sama dengan 15 per 21. Sederhanakan, kita bagi 3, berarti jadi 5 per 7, sehingga penyelesaiannya adalah ini, x sama dengan negatif sepertiga, atau x sama dengan 5 per 7. Nah, jawabannya yang D. Lanjut. Untuk yang nomor 8, diketahui nilai X yang memenuhi persamaan berikut itu adalah berapa. Nah, di sini kan kita cari dulu pembuat nol dari masing-masing elemen yang ada di dalam tanda mutlak. Pembuat nolnya kan ini, X min 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6. Kemudian yang kedua ada 2X plus 4 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan negatif 4, berarti X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, itu negatif 2, sehingga batasnya ada di 6 dan negatif 2. Kita gambar ke dalam garis bilangan. Nah, di sini ada negatif 2, ada 6. Untuk elemen yang di sebelah sini kan berarti X kurang dari negatif 2. Yang di tengah berarti X-nya itu di antara negatif 2 sampai 6. Terus yang sebelah kiri itu X lebih dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita olah satu-satu. Untuk kasus yang pertama, itu daerah ini ya, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Untuk kasus yang pertama itu untuk nilai X-nya kurang dari negatif 2. Kita ambil sembarang, misal kita ambil X-nya negatif 3 ya. Misal kita ambil negatif 3, masukkan ke sini. Hasilnya positif apa negatif? Negatif 3 dikurangi 6. Oh, negatif 9 berarti negatif. Kita ambil negatifnya. Negatifnya dari ini. Berarti min X min 6, jangan lupa dikurung. Kemudian diikuti ya, dilanjut min. Sekarang yang tanda mutlak yang kedua. Tadi kita ambil X-nya negatif 3. Kira-kira hasilnya positif apa negatif? 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2 ya. Hasilnya negatif, berarti kita ambil negatifnya lagi. Berarti dikurangi 2X plus 4. Min 2X plus 4 sama dengan 12. Kita hitung, ini jadi min X, ini jadi plus 6, min ketemu min kan jadi plus ya, berarti plus 2X plus 4 sama dengan 12. Ini jadi X sama dengan 12, ini pindah jadi min 6, ini min 4, sehingga nilai X nya sama dengan 12 dikurangi 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Nah, 2 kira-kira apakah berada di sini? Tidak ya, karena 2 tidak berada pada ini, interval yang pertama atau kasus yang pertama. Kenapa kok nggak berada pada daerah yang pertama? Nah, karena di sini kan batasnya sampai min 2. 2 itu posisinya setidaknya ada berada di sini, di tengah-tengahnya ini. Karena tidak, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kasus 2. Kasus 2. Kasus 2, X-nya di antara negatif 2 sampai 6. Yang paling gampang kita ambil 0 ya. Misal kita ambil 0. Cek untuk yang pertama, 0 dikurangi 6. Ternyata negatif, berarti kita ambil negatifnya. Negatif X min 6 dikurangi. Terus yang kedua kita ambil 0, berarti 0 ditambah 4. Positif, berarti kita ambil positifnya. 2X plus 4 sama dengan 12. Kita hitung sama min X plus 6 min 2X min 4 sama dengan 12. Ini jadi min 3X sama dengan 12 min 6 plus 4. Jadi min 3X sama dengan 6 ditambah 4, 10, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 10 per 3. Negatif 10 per 3 kita desimalkan itu kan 3,333. 3,333 dia berada di daerah pertama. Karena lebih kecil dari negatif 2, sehingga ini juga tidak memenuhi. Nah, untuk kasus yang ketiga saya tulis di sini ya. Kasus 3. X lebih dari sama dengan 6. Kita ambil 10 misal. Kita ambil 10. Cek, 10 dikurangi 6, 4. Positif, berarti kita ambil positifnya. X min 6. Kemudian dikurangi 10, 20 ya, jadinya 20 ditambah 4, 24, sudah pasti positif. Berarti 2X plus 4 sama dengan 12. Berarti ini jadi X min 6 min 2X
min 4 sama dengan 12. Ini kita hitung jadi min X sama dengan 12 tambah 6 tambah 4. Jadi min X sama dengan 22, sehingga X-nya sama dengan negatif 22. Negatif 22, oh berarti dia berada di daerah pertama ya, bukan di daerah yang ketiga, sedangkan kita akan mengerjakan kasus yang ketiga, sehingga untuk nilai X-nya juga tidak memenuhi. Jadi dalam penyelesaian nomor 8 itu tidak ada yang memenuhi, seperti itu. Nah, demikian pembahasan latihan soal materi PLSVNM. Apabila masih ada yang ingin bertanya atau masih belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.